Melalui sarana kanal edukasi pariwisata Indonesia, kami bermaksud untuk secara bertahap membantu para asesi dengan memberikan pencerahan mengenai pengetahuan tentang Core Competence Units sebagai materi uji kompetensi yang akan dihadapinya guna mendapatkan sertifikat kompeten sebagai tenaga kerja profesional di bidang pariwisata. Unit-unit kompetensi yang disampaikan adalah berbasis ACCSTP atau ASEAN Common Competence Standards for Tourism Professional yang berlaku umum di ASEAN. Materi unit kompetensi pokok atau Core Competence Units adalah unit yang wajib dikuasai oleh para asesi sebelum melakukan uji kompetensi. Dari pengamatan kami, para asesor, selama ini dalam melakukan uji kompetensi, banyak di antara para asesi yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa pariwisata dan pekerja profesional di perusahaan agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata. Ternyata masih banyak yang tidak menguasai atau setidak-tidaknya mengetahui sedikit tentang isi dan makna dari unit kompetensi pokok dimaksud. Pada seri ketiga ini akan mengetengahkan unit kompetensi D2 TCC CL102, bekerja di lingkungan sosial yang berbeda. Salam kenal, saya Mamun Winata, manajer sertifikasi dari LSP Pramindo. Di mana tujuan kami dari LSP ini adalah mensertifikasi kompetensi dari setiap individu, baik itu dari hasil pelatihan, hasil pendidikan, maupun dari pekerja berpengalaman. Di mana di dalam kompetensi ini ada konsep dasar, 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pengetahuan, kemudian skillnya atau keterampilannya, dan kemudian attitude atau sikap kerja terhadap pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, kanal edukasi pariwisata Indonesia mempersembahkan untuk rekan-rekan sekalian, yaitu bagaimana caranya mengetahui unit-unit Common Core atau unit-unit core, unit inti yang seharusnya dikerjakan oleh setiap individu. Karena ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Salam Indonesia Kompeten. Mari kita mulai pembahasan materi. Unit ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan sosial yang beragam dalam berbagai pengaturan dalam konteks tempat kerja industri perhotelan dan perjalanan wisata. 2 hal utama yang perlu diperhatikan pada unit ini. 1, berkomunikasi dengan kolega dan pelanggan dari berbagai latar belakang. 2, menangani kesalahpahaman lintas budaya. Kompetensi dari seluruh materi di atas akan kami tampilkan dalam bentuk Q&A pada slide-slide berikutnya. Pertanyaan pertama, semua orang berbeda. Apa saja ciri-ciri yang membuat seseorang berbeda dengan orang lain? Ada beberapa hal yang membuat kita semua berbeda. Antaranya, 1, cara mereka hidup. 2, nilai dan prinsip. 3, latar belakang pendidikan. 4, minat olahraga. 5, selera makan dan minum. 6, latar belakang gaya hidup. 7, tempat lahir. 8, gaya komunikasi. 9, keyakinan beragama. Dan 10, bahasa pilihan mereka. Pertanyaan 2, identifikasi hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu komunikasi verbal dengan pelanggan yang memiliki sedikit pemahaman tentang bahasa Anda. Jawabnya adalah 1, bicara lebih lambat kepada orang asing. 2, hindari penggunaan jargon industri, istilah dan ungkapan lokal. 3,
Cobalah untuk mempelajari beberapa frasa dasar dalam bahasa lain. 4. Memberikan informasi tertulis dalam berbagai bahasa. Jika dianggap perlu, banyak perusahaan menyediakan berbagai informasi layanan termasuk peta, daftar harga, fasilitas dan menu, dan lain-lain dalam bahasa yang berbeda untuk membantu dalam hal ini. 5. Banyak tempat juga mempekerjakan staf yang menguasai beberapa bahasa asing untuk membantu. Pertanyaan 3. Identifikasi beberapa poin untuk menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat ketika berhadapan dengan orang-orang dari budaya lain. Jawabnya, 1. Negara dan budaya. 2. Luangkan waktu untuk merencanakan apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. 3. Perhatikan bahasa tubuh Anda. 4. Hindari jargon industri yang biasa digunakan internal. 5. Hindari ekspresi lokal. 6. Hindari pernyataan yang rumit. 7. Berikan perhatian penuh Anda kepada orang tersebut. 8. Gunakan strategi komunikasi alternatif untuk mendukung komunikasi verbal. 9. Perhatikan umpan balik dari orang lain. Pertanyaan 4. Saat mencoba mengatasi hambatan bahasa, akan berguna untuk mempelajari beberapa kata sederhana dalam bahasa asing. Apa saja topik di mana Anda dapat mempelajari kata-kata atau frasa sederhana? Jawabnya, 1. Untuk menyapa atau ucapan selamat datang. 2. Untuk berpisah atau mengucapkan selamat tinggal. 3. Hitungan angka 1 hingga 10. 4. Hari-hari dalam seminggu atau bulan-bulan dalam setahun. 5. Gelar yang digunakan oleh orang-orang termasuk tuan, nyonya, dan nona. 6. Kata-kata umum seperti berjalan, mengemudi, tidur, makan, dan minum. 7. Produk dan layanan dasar. 8. Moda transportasi. Pertanyaan 5. Menggunakan gerakan tubuh adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan seseorang yang tidak berbicara bahasa Anda. Gestur seperti apa yang dapat Anda gunakan untuk membantu pelanggan memahami maksud Anda? Jawabnya adalah 1. Menunjuk untuk menunjukkan lokasi atau posisi atau titik pada gambar. 2. Mengangkat jari untuk menentukan jumlah. 3. Menganggukkan kepala tanda setuju. 4. Menggelengkan kepala tanda tidak setuju. 5. Menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan perasaan Anda. Pertanyaan 6. Kesulitan atau konflik sering muncul karena kesalahpahaman. Apa penyebabnya? Jawabnya, 1. Komunikasi yang buruk. 2. Kurang komunikasi. 3. Kurang atau tidak ada toleransi. 4. Ketidaksabaran. 5. Penilaian yang buruk. 6. Nilai, keyakinan, dan opini pribadi yang bertentangan. 7. Prasangka atau persepsi pribadi. Pertanyaan 7. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi konflik di tempat kerja? Jawabnya, 1. Pengamatan pribadi. 2. Diinformasikan oleh orang itu sendiri. 3. Diberitahu oleh orang lain bahwa Anda telah mengecewakan seseorang. Pertanyaan 8. Apa saja kiat-kiat ketika menangani konflik dan kesalahpahaman? Jawabnya, 1. Identifikasi secepatnya dari kesalahpahaman. 2. Semua kemungkinan
termasuk perbedaan budaya, harus dipertimbangkan. 3. Selesaikan kesalahpahaman secepat mungkin. 4. Menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. 5. Frustrasi atau ketidaksabaran harus dihindari. 6. Libatkan pihak lain dalam mencoba mencari solusi. Pertanyaan 9. Tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk membantu menyelesaikan kesalahpahaman? Jawabnya, 1. Mendiskusikan masalah dengan cara yang sopan. 2. Berbicara langsung dengan yang bersangkutan dengan cara yang sopan. 3. Meminta maaf atas pelanggaran atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. 4. Meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang yang bersangkutan. 5. Meminta saran dari pihak lain. 6. Mencari saran dari supervisor atau manajer. Akhir pembahasan materi episode ini, saya, Yongki Adiasa, sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam Pariwisata Indonesia Maju.